Gadis cantik ini marah, cowok ini diangkat lalu dilempar. Cowok itu sangat kesakitan. Cowok itu mencoba berdiri tapi kepalanya kena ember besi. Semua orang di kelas ngakak lihat cowok itu. Cowok ini bernama Udin, dia akan berangkat sekolah. Si Udin ini anak dari bos Yakuza. Saat di depan sekolah, si Udin terus diikuti oleh anak buah Yakuza. Demi keselamatannya, tapi si Udin tidak nyaman selalu diikuti. Lalu dia pun mempermainkan penjaga itu dengan menipu ada musuh di belakang mereka. Para penjaga pun mencari musuh mereka. Akhirnya si Udin bisa kabur. Terlihat gerbang sekolah akan tertutup. Si Udin lari dengan secepatnya dan bisa masuk sebelum pintu sekolah tertutup. Tiba-tiba terlihat wanita berlari dan salto. Lalu wanita itu loncat sangat tinggi melewati pagar. Tapi kebablasan, wanita itu menabrak si Udin. Kepala si Udin terkena dengkul wanita itu. Liontin si Udin terjatuh. Wanita ini bernama Tuti, hanya meminta maaf formalitas saja lalu pergi meninggalkan si Udin. Si Udin sangat kesakitan, dia panik, Liontin kesayangannya hilang. Tak lama wanita bernama Dinda menemukan Liontin si Udin dan mengembalikannya. Dinda adalah wanita yang disukai oleh si Udin. Si Udin sangat terpesona melihat si Dinda. Di kelas, seorang guru memperkenalkan murid baru pindahan dari New York. Ternyata itu adalah si Tuti. Si Udin sangat kesal karena si Tuti yang tadi melukainya saat masuk sekolah. Akhirnya si Tuti dan si Udin adu mulut di depan kelas. Karena sangat kesal, si Tuti pun melempar si Udin ke tembok. Di malam hari si Udin sampai di rumah. Ayahnya mengatakan bos gangster New York akan menyerang Yakuza dan akan ada kerusuhan yang membuat seluruh keluarga Yakuza meninggal semua. Si Udin menghayal kerusuhan yang akan terjadi. Si Udin sangat ketakutan. Kata si ayah, si Udin bisa menyelamatkan keluarganya jika dia mau berpacaran dengan anak bos gangster. Hal itu dilakukan agar Yakuza dan gangster tidak saling serang. Ternyata anak gangster itu adalah si Tuti, orang yang paling dibenci si Udin. Akhirnya mereka saling adu mulut. Tak lama bom meledak di markas Yakuza. Ternyata itu rombongan gangster yang akan menyerang. Yakuza pun tidak akan mundur. Tak lama bos mereka menyuruh anak buahnya diam. Mereka mengumumkan anak mereka resmi berpacaran. Semua anak buah terkejut. Si Udin dan si Tuti hanya bisa pasrah dan memanggil sayang satu sama lain. Semua anak buah merayakan hari jadi mereka. Sebelumnya si Tuti datang ke rumah si Udin. Si Tuti mengajak si Udin berkencan karena masih mager. Si Udin pun gak mau. Lalu si Tuti memukul perut si Udin. Si Tuti mengatakan orang pacaran di hari Minggu harus jalan-jalan. Tapi si Udin tetap gak mau. Di sisi lain, pengawal si Tuti mengintip mereka. Si Udin pun serba salah. Akhirnya si Udin dan si Tuti jalan-jalan. Mereka sangat tidak mesra. Tapi di depan anak buah Yakuza dan gangster mengikuti mereka jalan-jalan. Si Udin pun berusaha untuk menghayal sedang pacaran dengan si Dinda, wanita idamannya. Si Udin ingin disuapin tapi si Tuti tidak peduli. Si Udin pun marah. Si Tuti membalas tendangan. Si Tuti mengatakan mereka harus pura-pura mesra agar anak buah ayah mereka tidak berperang. Si Udin membayangkan para gangster menyerang restoran ini. Yakuza menghancurkan tembok dan siap berperang. Namun gangster menembakkan basoka ke mereka. Restoran pun meledak. Tapi itu hanya hayalan si Udin. Ternyata selera mereka sangat berbeda. Mereka berdebat memilih film yang akan ditonton di bioskop. Si Udin memilih film kucing agar si Tuti tidak kasar kepadanya. Tapi si Tuti lebih suka film action. Alhasil mereka pun nonton film romantis. Si Tuti bosan, dia tidur di bioskop. Anak buah Yakuza menyuruh si Udin memegang tangan si Tuti. Tapi si Tuti menolak. Akhirnya si Tuti tertidur di pundak si Udin. Anak buah Yakuza menyuruh si Udin mencium si Tuti. Saat mau dicium, si Tuti bangun dan langsung memukul si Udin. Aktor di film bioskop pun ikut kaget melihat kejadian itu. Wanita ini selalu diperlakukan spesial di sekolah. Saat makan istirahat, ada koki khusus untuk memasakkan makanan untuk dia. Saat main voli, ada pengawal yang menepis bola agar dia tidak kalah. Saat si Tuti jalan di lorong sekolah, ada fans yang ingin menjadi pemandu sorak. Tak lama kemudian pengawal si Tuti memarahinya. Dia mengatakan si Tuti harta paling berharga di keluarga gangsternya. Dan dia tidak boleh berbicara dengan si Tuti. Pria ini meminta maaf dan tidak akan mengajak si Tuti
Tuti berbicara, pria itu pun langsung kabur. Si Udin yang melihat itu merasakan hal yang sama. Sejak kecil si Udin diperlakukan spesial karena dia harta paling berharga di keluarga Yakuza. Si Tuti sedang di kelas sendirian. Dia sedang menulis biodata teman-teman kelasnya. Karena tidak ada yang mau berteman dengannya, dia tidak tahu data tentang teman kelasnya. Lalu si Udin membantu menulis data teman-temannya. Singkat cerita, di kelas para siswa menemukan buku si Tuti tentang data teman-temannya. Mereka menyangka si Tuti akan melukai mereka karena dia anak dari ketua gangster. Lalu wanita ini merebut buku itu. Buku itu terjatuh. Lalu Dinda mengambil buku itu. Dia mengatakan kalau si Tuti mau berteman dengannya, Dinda akan senang. Lalu si Tuti pun meminta si Dinda menjadi temannya. Sekarang si Udin dan si Tuti ada di atap sekolah. Si Udin mengatakan bahwa dia sangat tidak nyaman menjalani hubungan palsu demi kedamaian keluarga mereka. Si Tuti pun merasakan hal yang sama. Mereka pun bersepakat agar mereka tidak saling cinta beneran karena si Udin menyukai Dinda dari dulu. Di kelas, ibu guru memperkenalkan murid baru dari luar negeri. Dia bernama Siti. Semua siswa terpesona dengan keimutan si Siti. Lalu bu guru melihat ada orang asing di sebelah si Siti. Ternyata itu adalah pengawal si Siti. Si Siti adalah anak dari Kapolri Jepang. Si Siti melihat seorang pria. Dia berkata akhirnya dia menemukan laki-laki yang dia cari selama ini. Si Siti pun berlari mendekat. Pria kacamata siap memeluk. Ternyata dia memeluk si Udin. Si Siti mengatakan telah mencarinya selama ini. Si Siti meminta si Udin untuk menikahinya. Si Tuti dan si Dinda terkejut mendengar hal itu. Wah, si Udin jadi playboy ini. Dia berkata bahwa ketika kecil kita berjanji akan menikah saat ketemu. Si Udin mengira dia wanita yang dia cari selama ini. Di sisi lain, si Tuti melihat ada pengawal yang melihat kejadian itu. Dia langsung memeluk si Udin dan mengakui si Udin adalah pacarnya. Si Udin pun mengakui itu, tapi si Siti tidak percaya dan tidak akan memberikan si Udin ke siapapun. Tiba-tiba kepala si Udin ditoyor. Ternyata itu adalah pengawal si Tuti. Dia menyuruh si Udin ke atap. Dia menyangka si Udin dan si Tuti hanya pacaran bohongan. Si Udin mengakui kalau dia mencintai si Tuti dengan tulus. Demi membuktikan itu, dia menantang si Udin berduel. Si Udin yang melihat pistol, dia pun langsung kabur. Si Udin terus dikejar dan ditembaki. Saat si Udin akan turun tangga, pengawal wanita menjebak si Udin dengan tali. Si Udin tersandung hingga keluar kaca. Untungnya si Udin jatuh ke kolam renang. Pengawal mencoba menangkap, tapi terlambat. Si Udin sudah mengambang kayak di kolam renang itu. Si Tuti yang melihat si Udin mengambang, dia pun panik dan langsung terjun ke kolam untuk menyelamatkan si Udin. Si Udin pun bangun dari pingsannya dan si Tuti lah yang mengganti baju si Udin. Waduh, si Tuti pun bertanya tentang kalung yang selalu dipakai oleh si Udin. Dia berkata kalung itu adalah tanda cinta dia dengan seorang gadis saat dia kecil. Tapi si Udin lupa siapa gadis itu. Anggota Yakuza akan melawan gangster. Tiba-tiba polisi datang. Mereka semua panik. Ternyata itu si Siti, teman dari si Tuti dan si Udin. Tanpa tendeng aling-aling, si Siti memeluk si Udin. Si Udin tidak nyaman dan melepas pelukan si Siti. Si Tuti bertanya, kenapa kamu datang kemari? Si Siti mengatakan akan merebut si Udin dari si Tuti. Terlihat suasana menjadi tegang. Ternyata itu adalah sambutan untuk mereka kerja kelompok sekolah. Tak lama kemudian, si Dinda datang untuk mengikuti kerja kelompok. Saat belajar, si Udin hanya fokus melihat si Dinda. Si Dinda jadi salah tingkah. Terlihat si Tuti sangat gabut dan bosan belajar. Padahal mereka belum mulai sama sekali. Untuk mencairkan suasana, si Tuti bertanya apakah si Dinda punya gebetan. Si Udin berharap si Dinda menyebutkan namanya. Tapi si Dinda menjawab kalau dia tidak mempunyai gebetan. Mereka sangat syok. Lalu si Udin melihat kalung milik si Siti. Ternyata itu bukan pasangan kalung si Udin. Si Udin masih mencari siapa gadis yang mempunyai kalung yang dia beri saat masih kecil. Lalu si Siti mengeluh kalau ruangan mereka panas. Akhirnya si Udin dan si Tuti pergi ke gudang untuk mengambil kipas angin. Saat di gudang, si Udin dan si Tuti dipaksa masuk oleh penjaga Yakuza, lalu menguncinya dari luar. Si Udin meminta mereka untuk membuka pintu. Terlihat si Tuti ketakutan dan memeluk si Udin. Menurut si Udin, si Tuti takut akan kegelapan. Tak lama kemudian pintu dihancurkan oleh pengawal si Tuti. Mereka terpental, lalu si Udin berada di atas tubuh si Tuti. Melihat itu, pengawal
awal sangat terkejut dan menyangka si Udin telah melecehkan tuan putrinya. Dia pun pingsan lalu dibantu oleh pengawal wanita lainnya. Lalu si Siti dan si Dinda melihat kejadian itu. Semua jadi suujon. Si Udin mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu pada mereka. Namun mereka terlanjur kecewa dan kabur. Ketika di sekolah, ketua kelas mengumumkan akan ada festival sekolah. Dia meminta saran teman-temannya apa yang akan mereka tampilkan saat festival. Si Dinda pun menyarankan agar mereka membuat teater dengan tema Romeo dan Juliet. Ketua kelas pun setuju dengan ide si Dinda. Dia pun bertanya siapa pemerannya. Si Dinda ingin mengangkat tangan, tapi si Siti angkat tangan duluan. Dia bersedia jadi Juliet dan si Udin menjadi Romeonya. Tapi ketua kelas menyarankan si Tutila yang akan menjadi Julietnya karena mereka berdua adalah pasangan paling terkenal di sekolah ini. Mereka pun pergi jalan-jalan untuk healing dan latihan teater. Malam harinya mereka membuat acara rumah hantu di sebuah pulau. Kotak ini mengeluarkan nomor. Saat nomornya sama, mereka akan jadi pasangan untuk mengikuti tantangan rumah hantu. Tanpa disangka, si Udin dan si Dinda mendapatkan nomor yang sama. Mereka pun menjadi pasangan untuk tantangan rumah hantu. Asik, kesempatan besar nih buat si Udin. Melihat pasangan di depan pegangan tangan, si Udin dan si Dinda pun ingin pegangan tangan juga. Saat akan pegangan, seseorang memberitahu bahwa si Tuti hilang di rumah hantu. Si Udin pun sangat khawatir. Dia pun langsung mencari si Tuti. Terlihat si Tuti ketakutan sendirian di hutan. Tiba-tiba si Udin datang. Si Tuti pun diajak oleh si Udin untuk meninggalkan tempat itu. Di kamar penginapan, si Dinda sedang melihat kalung miliknya. Si Siti datang dan bertanya tentang kalung itu. Dia menjelaskan bahwa kalung ini adalah pemberian orang spesial saat dia masih kecil. Si Tuti yang melihat itu, dia teringat si Udin pernah mengatakan hal yang sama tentang kalung itu. Si Tuti jadi tahu bahwa si Dinda lah wanita yang dicari si Udin selama ini.